Ya, halo and welcome. Welcome back juga buat yang kembali. Selamat datang di Lentera Intuitif. Saya Iswana Swender. Biar akrab panggil Kadal aja. Malam ini mau bawain tema bacaan tarot yang judulnya Pesan dari Inner Child Kamu. Ya jujur aku kan rekaman intro ini setelah beresin 3 grup itu ya. Jujur ini di luar dugaanku sih. Kayak aku pikir pesan dari Inner Child tuh bakal nggak berat lah, maksudnya kayak obrolan sama anak kecil, kira-kira seberat-beratnya juga ngomongin apa gitu, kayak ternyata tidak saudara-saudara, ternyata tidak semudah itu bung, tidak seremeh itu bung obrolannya. Banyak hal yang pada akhirnya eh, jadi bahasan yang aku nggak expect ini ternyata bakal dibahas, terus kayak shit, ini penting, ini berat, tapi nyampeinnya gimana ya, kayak pada akhirnya apa yang tadinya aku pandang sebagai hal yang mudah, kayak ngobrol sama 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 inner child kamu gitu, sama sisi kanak-kanak kamu, ternyata tidak semudah itu juga gitu. Jadi just a heads up, aku bakal kayak ini sekadar ngomongin apa sih, atau sekadar ini arahnya kemana ya. Aku sangat mengerti dan aku sangat merasa kalau aku mulai kesulitan buat nyampein pesan ini, but anyway I think I did a good job, so please a round of applause. Nggak, ada yang kalian belum tahu apa ya, kalian belum 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 nyampe juga ke situ, anyway. Oke, signifikatornya ya. Grup satu kalian punya Nine of Coins, grup 2 kalian punya Queen of Swords, grup 3 kalian punya Three of One. Oke, kalian bisa bikin relax dulu, bisa mungkin tarik nafas, kayak relax, fokus ya. Pesan dari inner child kamu. Grup satu kalian punya Nine of Nine of Coins, grup 2 kalian punya Queen of Swords, grup 3 kalian punya Three of One. Oke, udah bisa memutuskan, udah jelas, udah clear, nggak apa-apa mau di post dulu juga. Yang udah pasti sama pilihannya, kalau buat kalian yang udah siap untuk memilih, kita ketemu di grup kalian ya. Oke. Ya, hello grup satu. Aduh, sorry, grup satu pemanasan dulu ya. Iya, selalu grup satu dapatnya grup pemanasan. Buat bacaan tarot malam ini, pesan dari inner child kamu. Ini jujur asing banget aku dengan pesan ini, serius, kayak dengan tema inner child ini, kayak konsep soal inner child sendiri aku harap kalian sudah paham. Jadi ya, kalau harusnya sih ya, karena banyak juga tarot reader Indonesia yang sempat ngebahas ini, jadi aku harap kalian udah ada basic pengetahuannya lah, kayak gitu. Atau perlu nggak sih aku jelasin kayak yang udah gitu, kayak siapa tahu aku mau berusaha lebih kreatif dengan istilah inner child di sini ya. Sayangnya sih nggak sih, aku nggak kepikiran buat buat sok-sok ngide di sini, kayak inner child ya inner child, maksudnya apa lagi coba. Aku inget banget dulu tuh pertama kali aku diperkenalkan dengan konsep inner child tuh waktu interviewnya almarhum Pepeng. Tau gak sih itu yang eh oh, pembawa acara kuis jadul banget ya, itu kalau nggak salah interview tahun 2000-an awal gitu, almarhum Pepeng. Terus aku lupa lagi kuisnya tuh, anjir ketahuan tuanya sih kadang. Ya pokoknya tuh acara lama dulu di RCTI. Dia waktu di interview itu juga dia keadaannya udah bed rest gitu, tapi dia masih setuju untuk ngisi acara itu di TV. Kalau nggak salah acaranya tribute buat buat almarhum. Waktu itu masih ada ya. Jadi dia ngebahas soal inner child dan soal gimana dia walaupun dalam keadaan bed rest, walaupun dalam keadaan
apa ya, nggak bisa kemana-mana, harus di tempat tidur apa-apa. Dia kalau nggak salah berhasil atau beres kuliah selama ya kayak dapat degree gitu. Please correct me if I'm wrong ya, kalau ada yang lebih, kalau ada yang ingatannya lebih jelas lagi soal itu. Soalnya kayaknya kalau nyari di Google juga, googling kayaknya agak susah, soalnya itu masih, itu wah itu cerita lama banget, itu 2000-an awal. Waktu itu aku masih SD ya, aku ingat. Beliau menjelaskan soal inner child, dan itu drive yang yang mendorong dia untuk bisa tetap berkarya walaupun dalam keterbatasannya. Jadi apa ya, inner child yang ingin aku present di sini ya kurang lebih sama kayak definisi yang bakal kalian temuin di Google sih. Aku nggak berusaha untuk sok-sok ngide atau jadi sok kreatif di sini. Grup 1, kalian punya 9 of coins di sini. Mungkin ada banyak hal, ada banyak kata, tapi aku agak sulit untuk menyusunnya. Ada yang paling gampang atau yang paling mudah kelihatan tuh adalah kalian datang dari masa kecil yang cukup berada. Let's put it that way. Itu mudah sih, kayak itu nggak perlu kerja keras, nggak perlu terlalu dikejar informasi itu. Cuma ada kesan kalau kalian agak apa ya, ada kebahagiaan yang berusaha, atau ada kebahagiaan yang kalian keep buat diri kalian sendiri. Dulu waktu kalian kecil mungkin ada kebahagiaan yang mungkin kalian kalian datang dari keluarga berada, dan apa yang kalian punya waktu itu sifatnya nggak bisa atau nggak leluasa untuk bisa kalian bagi ke teman-temannya. Ya, somehow gambaran yang paling jelas tuh adalah begitu kayak kalian punya, misalnya kalau dulu kalian waktu kecilnya dibeliin PS sama orang tua. PS tuh kan PlayStation, PS1 kayak gitu. Cuma kalian punya PS, tapi kalian agak apa sih, kayak nggak boleh ada temen yang datang ke rumah kayak gitu, kayak nggak boleh rame-rame di rumah. Jadi kalian main PS-nya cuma bisa sendirian di situ, atau sama adik doang, atau sama kakak doang gitu, nggak bisa rame-rame. Ya ada kesan seperti itu sama dari Nine of Cups ini. Dan ada Eight of One. Ya, Eight of One crossing the Nine of Cups. Crossing the Nine of Coins, sorry. Ya kan Nine of Coins, ya Nine of Coins. Ada keinginan untuk berontak dari keadaan itu somehow. Ya. Jadi ada kesan kalau kalian nggak mau tumbuh dewasa sebagai burung dalam sangkar. Ya karena soalnya ada burung di sini. Gampang banget ya dong. Nggak ada kesan kalau kalian nggak mau ada di posisi itu. Jadi sampai situ dulu, oke? Nggak, aku nggak mau terlalu panjang, aku nggak mau terlalu jauh dulu di situ. Ada banyak hal soalnya. Kayak apa ya? Kayak mungkin kalian jadinya ada kesan ungrateful mungkin. Jadi kayak nggak bersyukur. Kalian punya PS di rumah, tapi kalian masih nyolong-nyolong main PS di rentalan kayak gitu, ngerti gak sih? Ya kalau kalian lahir di generasiku mungkin ya bakal familiar dengan hal seperti itu. Kayak ditanya sama teman-teman, lu kan punya PS di rumah, ngapain lu main kerentanan kayak gitu. Ya ada mungkin bakal ada orang yang melihat itu sebagai ungrateful atau tidak bersyukur. Root of the readingnya ada Empress.
Di sini mungkin ini lebih ke dari mana kalian berasal kayak gitu, dari mana apa ya, dari mana apa sih, kayak bagaimana masa kecil, dari mana kalian datang kayak gitu, kayak datangnya kalian dari mana, dari masa kecil seperti apa kalian datangnya. Kalian datang dari, ya kayak yang tadi aku bilang, dari mungkin keluarga yang cukup berada, ya. Jadi sumpah ya, aku nggak nemu pesannya nih. Ya aku belum nemu pesannya, bentar, soalnya dari tadi kayak ini masih eksposisi, bukan kayak konfliknya di mana. Kayak ada konflik di sini, cuma so what, so why, pesannya di mana, bentar. Oke, pas energinya ada hangman. Oke, crowning the reading kita punya nine of swords. Future energy kita punya ace of swords. Gak biasanya sih aku buka langsung semuanya kayak gini. Biasanya aku cukup sabar buat membiarkan ceritanya unfold satu-satu, tapi nggak tahu ya, kayak dari tadi aku nggak nemu kenapa. Maksudnya kayak aku bisa komit dengan storyline sebelumnya, cuma is it all, kayak di Hanging Man di sini ignoring social expectation. Nine of Swords ada anxiety tentu saja, dan ada Ace of Swords. Somehow ada pesan cukup kuat untuk diri kalian di saat ini. Ya, ini agak serius, aku ragu banget. Ya bentar. Anjir, malam ini kok yang serius banget ya? Ya, aku nggak nyangka bakal serius ini, by the way. Iya, cuma kayak soalnya tadi kayak centering the reading kita punya nine of coin, terus covering the reading kita punya eight of one. Oke, maksudnya masa kecil kalian baik-baik saja, somehow kayak ya kalian apa ya, kalian bisa main kayak anak-anak seperti pada umumnya, walaupun ada batasannya, cuma aku nggak ngerasa ada something wrong. Itu yang dari tadi aku cari, dan kayak aku nggak ngerasa ada yang salah di situ. Ya di storyline yang tadi aku bilang ada, ya terus ada root of the readingnya ada Empress. Maksudnya kayak secara keluarga juga rasanya kalian cukup baik-baik saja. Maksudnya kayak ngelihat pemberontakan di Eight of One di sini, aku nggak ngerasa orang tua kalian ya secara spesifik kayak against itu. Kayak ya aku nggak ngerasa orang tua kalian juga punya masalah dengan sifat quote unquote pemberontak kalian. Jadi kayak kayak walaupun kalian masa kecilnya bisa dibilang cukup dimanja ya, dan kayak dan kalian sempat ada masa-masa nakalnya di sini, cuma kenakalan kalian somehow ya to some degree bisa dimaafkan. Gak jadi orang tua kalian cukup lapang dada. Maksudnya mereka juga, orang tua kalian ada di posisi yang bisa menerima kenakalan kalian di situ. Ya. Iya, garis besarnya masa kecil kalian baik-baik saja. Gak ya masa kecil kalian baik-baik saja sih. Agak sulit untuk nyari ya itu yang kayak ya itu nggak ada bahan ceritain.
somehow makanya aku berhenti di 3 kartu ini, terus aku harus lihat 3 kartu ini. Dan aku pikir emang, tau gak sih, picaritain tuh kalau bahasa Sunda tuh kayak bahan untuk diceritakan ya. Just in case ada yang nanya gitu. Gue pikir bahan ceritanya malah ada di 3 kartu ini. Jadi kayak ada pas energinya kalian punya Hanging Man. Nah, aku ngerasa pas energinya itu mungkin terjadi di masa lalu yang gak jauh-jauh amat. Biasanya mungkin ada di fase remaja yang kalian udah dapat perspektif baru, kayak lebih dewasa, lebih bisa ngelihat kayak, oh ya ternyata dulu masa kecilku bahagia kayak gitu. Kayak apa ya, lucunya ya, kalau kita lagi ngalamin fase itu, ya mau itu bahagia atau sedih, kita nggak akan, agak sulit untuk mendeskripsikan apa yang sedang kita rasakan. Kayak kita lagi di fase bahagia nih, agak sulit soalnya nggak ada perbandingannya kayak gitu. Ngerti nggak? Kayak apa sih, kayak kalau masa kecil kalian bahagia, terus masa remaja kalian bahagia, kalian yang di waktu remaja bakal sulit untuk mendeskripsikan masa kecil kalian tuh bahagia. Soalnya di masa remaja kalian masih bahagia. Masalahnya adalah kayak yang aku lihat di Hanging Man di sini adalah ada perubahan pola pikir yang aku rasa di sini kalian sadar kalau masa kecil kalian tuh bahagia. Iya. Dan ini yang aku bilang tadi, kayak konfliknya bermulai dari sini. Ada Nine of Swords di sini. Kesadaran kalau kesadaran kalau masa kecil kalian bahagia, kalian yang akhirnya tahu dan menerima kalau ya ternyata gue waktu kecil tuh dimanja banget ya. Itu datang karena kalian udah merasakan ketidakbahagiaan in a way or another. Jadi aku nggak tahu apa yang selanjutnya kalian alami di sini setelah masa kecil kalian itu. Cuma itu jelas merubah pola pikir kalian soal hidup, kayak ya mengubah pola pikir kalian soal hidup atau mungkin soal diri kalian. Soalnya ada Ace of Swords di sini. Kalau ngelihat ada Ace sama Nine di sini, aku selalu ngeliat ada completion semua. Ya, jadi kayak kegelisahan atau overthinking yang kalian alami itu menemukan kesimpulan, kayak ada konklusinya. Ya, kayak Hanging Man dari, kalau dibaca spreadnya dari sini horizontal gini, ada gagasan baru yang akhirnya tercetus, ada gagasan baru yang muncul di diri kalian kalau ini nggak bisa kayak gini terus. Somehow kesan kalau apa ya, mungkin ada perasaan kalau kalian taking it for granted kayak gitu. Ada apa ya, ada kesan kalau kalian taking for granted tuh apa ya bahasa Indonesianya, bentar, kurang bersyukur kali. Iya, kayak terlalu, ya kurang mensyukuri apa yang dulu pernah kalian punya. Jadi setelah kalian tumbuh di keluarga yang berkecukupan, dengan masa kecil yang berkecukupan, yang segala punya, kalian tumbuh dewasa dan ngerasa kalau dulu tuh aku kurang bersyukur ya, kayak ada tercetus kayak gitu. Kayak mungkin ada yang kalian lihat, mungkin dari pergaulan kalian atau mungkin dari hidup kalian yang sekarang yang tidak berkecukupan dulu mungkin. Makanya ya kalau ngeliat Nine of Swords di sini, kayaknya aku lebih condong ke situ. Kayaknya hidup kalian setelah fase itu, kayak di masa remaja kalian nggak semudah di masa kecil kalian. Makanya kalian ngerasa harus jadi pribadi yang baru atau harus memulai pola pikir yang baru. Questioner atau posisi kalian di sini, kalian punya Three of Cups.
aku nggak tahu ada good time celebration party, good fortune. Agak, aku nggak tahu apakah saat ini kalian sudah kembali ke posisi atau ke situasi berkecukupan ini lagi. Cuma ada kesan kalau setelah semua yang kalian alami di sini, kalian bersyukur udah ngalamin semua ini. Ya, kalian bersyukur udah mengalami naik turun kehidupan ya. Soalnya kayak ada naik turun di sini. Ya, hidup nggak selalu datar-datar saja, bukan, kadang di atas, kadang di bawah. Sekarang kalian mungkin secara sudut pandang udah lebih terbuka, secara perspektif udah lebih luas kayak gitu. Yang jelas kalian nampak tidak menyesali hal ini. Ya, kalian kembali ke, kalau dilihat Nine of Coins di sini, terus ada Queen of Coins di sini, kalian bisa, ya ini kelihatan banget kayak naik turun kehidupannya. Kayak dari masa kecil kalian yang berkecukupan, terus kalian tumbuh dewasa, terus sadar kalau hidup nggak selalu mudah, hidup ada sulitnya juga, terus ada perubahan juga dari kalian. Mungkin ada apa ya, aku ngerasa apalagi ngelihat Three of Cups di sini, ada kesan kalau sekarang kalian udah nggak sekarang kalian udah lebih mengandalkan diri sendiri untuk berbahagia kayak gitu. Ya kalau jadi kayak apa sih, kayak dulu tuh kalian karena dimanja banget sama orang tua, kalian sekarang tumbuh menjadi pribadi dewasa yang tahu bagaimana caranya memanjakan diri kalian. Ngerti gak sih? Ya kayak karena dulu kalian segala kebutuhannya diperhatikan kayak gitu, segala kebutuhannya dipenuhi. Sekarang kalian jadi orang dewasa yang tahu gimana cara memenuhi kebutuhan pribadi kalian. Jadi udah nggak ada kesan, kalau terlalu berlebih tuh ada kesan hedonisme sebenarnya. kayak maksudnya hedonisme yang, tau gak sih, yang hedon yang orang yang hedon yang ngabisin uang. Duh, ini kayak ngeren aku beberapa hari yang lalu. Cuma tahu gak sih yang apa sih, yang kenapa banyak anak-anak kenapa banyak orang-orang seumuranku sekarang yang 25-an 20-an akhir gitu, 30-an awal, yang lebih milih yang kerjaannya udah tetap, yang udah mapan kayak gitu, yang lebih milih buat belanja kayak atau beli kebutuhan yang gak butuh-butuh amat, kayak figur atau kayak games, kayak mainan yang dulunya gak bisa mereka beli kayak gitu. Ini tuh kayak ya Three of Cups di sini aku ngelihatnya kayak gitu. Cuma di sini kayak kalian dulu udah pernah ada di fase itu dan kalian menemukan kebahagiaan di situ, walaupun ada hal yang kalian nggak bisa kalian syukuri juga. Jadi ada kesan kalau sekarang tuh kalian berusaha membeli masa kecil kalian kembali, somehow, in a way or another. Ya banyak banget sih kasusnya. I mean, aku nggak tahu ya, aku mengalami ini ya, makanya aku bisa sangat komit ke storyline ini, soalnya aku mengalami ini. Cuma ironisnya, setelah umur, kayaknya mainan terakhir yang aku beli kayaknya di umur 20-an gitu, jadi 20-an awal, kayak umur 20 exactly kayak gitu. Kesininya aku nggak beli mainan, even beli kartu collectible pun aku nggak beli. Jadi aku umur 21 gitu, jatuhnya aku malah nggak aku nggak beli mainan yang dulu biasa aku beli, cuma jatuhnya aku jadi hedon gitu, jadi party kemana-mana.
ya jadi Three of Cups ini. Ya aku kayaknya exactly ada di posisi ini dulu. Kok jadi self insert sih? Iya. Soalnya dulu aku bisa dapetin mainan yang aku mau, cuma aku nggak dapet selebrasinya, aku nggak dapet party bareng teman-teman. Soalnya biasanya mainan kayak gitu cuma bisa aku mainin sendiri, kayak konsol, kayak game konsol atau mainan kayak gitu cuma bisa aku mainin sendiri. Makanya di umur 20-an awal aku banyak party, ikut event cosplay dan sebagainya kayak gitu, kayak boro-boro nabung anjir. Ya I mean, ya mungkin itu jadi, tapi itu kayak, itu aku nggak tahu yang terjadi di sini sih. Kayak hanging man, nine of swords sama ace of swords di sini, jujur aku asing. Ya, yeah. Oke, hopes and fear-nya ada four of one. Karena aduh, ini four of one ini apa lagi posisinya ada di hopes and fear ini, kayak fear of commitment somehow. Ya, yeah. Ya yeah, komitmen, soalnya dia four dan dia once, ada komitmen di situ. Shit, ini masalahku juga. Kenapa grup satu? Kenapa? Iya, dari tadi aku cukup hati-hati untuk nggak ke-trigger, tapi kayaknya aku ke-trigger juga. Ya, ada fear of commitment somehow di sini. Kayak kalian lagi di masa-masa hedon, di masa-masa serunya kalian. Jadi ada ketakutan untuk komit. Jadi kalian nggak di posisi buat komitmen dengan apapun dulu sekarang, baik itu kerjaan atau relationship. Kayaknya nggak bisa komit dulu. Dan outcome-nya kalian punya magician. Dari semua proses ini, dari naik turun kehidupan yang kalian alami sejauh ini, kayaknya kalau ngeliat magician itu, kalian berusaha untuk memanifestasikan hal yang baru, bakal ada hal yang baru yang termanifestasikan dari proses ini. Bentuknya bisa beda-beda, bentuknya bisa macam-macam. Cuma, atau bahkan kalian secara pribadi itu sendiri. Aku ngelihat kalian sebagai pribadi yang sangat berdamai. Jadi ya, yang kulihat tuh kayak kalian dan inner child kalian tuh bisa jalan bergandengan tangan. Kayak kalian tuh happy gitu. Kalian tuh happy dengan inner child kalian. Makanya Three of Cups di sini mungkin cara kalian, kayak hedonnya kalian sekarang tuh adalah cara kalian memanjakan sisi kanak-kanaknya kalian. Kalian nggak ada masalah dengan itu. Kalian nggak ya, inner child kalian tuh bukan inner child yang terluka, by the way. Iya itu. Iya, kalian bukan datang dari masa kecil yang terluka, yang babak belur. Makanya kalian bisa dengan mudah untuk memanifestasikan apapun yang kalian mau di sini. Mungkin hanging man, nine of swords sama ace of swords di sini adalah proses pendewasaan kalian. I mean to some degree aku bisa sangat relate dengan ini. Kayak ada perubahan pola pikir, ada perubahan sudut pandang yang disertai dengan kegelisahan. Kayak nine of swords di sini, kayak ada fasenya dimana aku ngerasa, ini aku serius hidup mau kayak gini aja. Mau dibawa kemana coba hidup aku kayak gini. Kayak hari-hari cuma ngabisin duit orang tua, kayak aduh apa coba. Terus dari situ muncul kayak, aku harus bikin sesuatu, aku harus jadi sesuatu kayak gitu. Aku harus ada manfaatnya lah kayak gitu. Di muka bumi nggak bisa gini terus. Iya, yeah. Kan jadi baper kan. Mungkin ya karena kartunya udah kebuka semua, mungkin ini kayak apa ya, kayak
tau gak sih pat in the back, kayak ada sisi kanak-kanak kalian yang saat ini lagi merangkul kalian dan bilang kalau kalian sudah jadi orang dewasa yang baik, yang tidak melupakan sisi kanak-kanaknya. Jadi yakinlah kalian bisa memanifestasikan apapun yang kalian mau di sini. Iya, soalnya balik lagi ya ke interviewnya Mas Pepeng dulu. Gimana caranya dia bisa keep excited dengan hidup walaupun keadaannya sangat terbatas waktu itu, dia apa-apa harus di atas tempat tidur. Dia bisa beresin degree kayak sarjana kalau nggak salah, karena dia punya inner child yang terawat. Ya aku kesannya itu yang terawat. Jadi yang mendorong dia untuk mau terus belajar, mau terus berkarya adalah sisi kanak-kanaknya. Jujur itu di tahun 2000-an awalnya ngomongin inner child asing banget, dan karena asing itu aku ingat waktu itu kayaknya aku masih kelas 3, kelas 4 SD. Dan sampai sekarang kayaknya aku waktu itu aku masih sangat bocah, dan jujur aku baru ngehnya tuh ya umur 20-an. Kayak kalau nanya dan umur 20-an awal lu hidupnya bagaimana, ya kayak yang tadi aku bilang di grup ini, hedon. Ya apalagi soal fear of commitment ya, wah udah itu. Fear of commitment tuh ya tanyain sama mantanku. Lihat apa sih, kayak wow, aku takut banget sama komitmen dulu. Kayaknya baru sekarang aja aku bisa benar-benar komit sama sesuatu gitu. Dulu aku menghindari gitu. Kalau aku dulu kalau ngerjain sesuatu lebih dari 3 bulan ya, mau itu kerjaan atau mau itu proyekan apapun, 3 bulan pokoknya bubar, aku gak mau terusin lagi. Iya, jadi apa ya, ada apa ya, kalau dipikir lagi, kalau ditanya kenapa dulu aku begitu juga kadang aku bingung sih. Iya, kayak kenapa ya aku nggak bisa betah kerjain sesuatu terlalu lama. Ya mungkin karena nggak tahu, ya pokoknya agak sulit lah buat komit kayak gitu. Dan ngapa-ngapain aku kudu fun sih emang, secara apa ya, secara harus ada secret curiosity kayak segala dikerjain, coba hal baru, coba tantangan baru, kayak hal yang bener-bener aku nggak tahu apa-apa terus aku terjun di situ just for the curiosity. Iya, pesannya mungkin itu aja kali ya, di luar apa sih, curhatan self insert tuh, mungkin pesannya adalah kalian sudah menjadi orang dewasa yang baik, yang tidak meninggalkan sisi kanak-kanaknya, dan di sini kalian bisa memanifestasikan apapun yang kalian mau. Soalnya kalian gak ngerjain ini sendiri, ada sisi kanak-kanak yang bakal ngebantu kalian di sini. Gak bakal sih, emang selalu. Jadi ya aku nggak tahu sih, aku nggak tahu ya yang kalian lakuin di sana sih, yang lagi kalian kerjain di sana. Cuma sorry ya, apapun itu aku bisa ngelihat potensinya cukup besar, dan drive-nya mungkin atau yang mendorong kalian untuk mengerjakan itu juga cukup sentimental sih, sama cukup dekat di hati kalian, makanya kalian mau ngerjain itu. Ya udah, grup 1, good luck dengan apapun yang kalian sedang kerjakan, sedang manifestasikan di luar sana. Iya, inner child kalian sangat berterima kasih
karena kalian gak meninggalkan dia. Dan ini apa ya, ini case apa sih, kasus jarang dimana aku ngeliat ada inner child yang berterima kasih seperti itu. I mean to some degree aku merasakan itu. Iya. Jadi aku harap kalian juga merasakan itu di grup ini, grup 1. Udah, aku ntar curhat, ntar aku baper. Ya, semoga bermanfaat ya grup 1. Terima kasih banget buat waktunya. And selamat malam. Have a good night. Halo grup 2. Untuk tema bacaan tarot, apa sih bacaan? Okay. Untuk tema bacaan tarot kalian malam ini, atau kita malam ini, ribet nih, tadi aku udah keburu baper sama grup 1, sorry ya. Oke. Grup 2, untuk tema bacaan tarot kita malam ini, pesan dari inner child kamu. Udah tahu kan ya, maksudnya definisi dari inner child, nggak perlu aku tambahin. Nggak, maksudnya aku juga nggak coba, nggak sok-sok ngide kok di sini. Ya, aku nggak jadi kreatif, aku nggak sok-sok ngide. Pokoknya inner child-nya sama dengan definisi yang bakal kalian temuin di Google. Ya, walaupun tadinya aku mikir kayak inner child ini apakah definisinya bisa, enggak sih, kayak emang harus spesifik di situ. Dan pesannya di sini aku nggak tahu sih, maksudnya kita semua datang dari masa kecil yang berbeda-beda, bukan? Nggak semua orang punya masa kecil yang sama, mbak. Even ya, bahkan sibling sekalipun, saudara sekalipun, yang kembar sekalipun, walaupun dibesarkan di rumah yang sama, dengan di orang tua yang sama, dengan asuhan yang sama, mungkin pengalamannya nggak sama di sini. Ada ya, apalagi kalau sibling atau punya kakak atau punya adik kandung dari lahir kayak gitu, itu mempengaruhi kayak dinamikanya gitu. Ya kalau ada something ke arah situ, mungkin aku bakal agak hit and miss lah. Anyway, kalian di sini punya Queen of Swords. Aku nangkep kesan kalau mungkin kalian sejak kecil sudah dituntut untuk berpikir dengan rasional gitu. Let's put it that way. Soalnya Queen of Swords, kayak centering the reading, kita punya Queen of Swords agak gimana ya maksudnya, apalagi kita ngomongin inner child di sini, agak sulit membayangkan anak-anak yang harus tumbuh dewasa dengan rasional kayak gitu. Kayak coba aja lihat anak-anak, terus kita ngobrol atau kita ajak berdiskusi dengan logis kayak gitu, agak sulit, bukan? Tapi aku ngerasa ada kesan seperti itu dari kalian. Kayak mungkin secara upbringing itu apa ya? Secara asuhan, kalian datang dari keluarga yang cukup strict, ya, kayak dari orang tua yang cukup strict, yang cukup ketat gitu, yang mungkin nggak bisa nge-manage temperance tantrum kalian, makanya kalian dididik atau dikondisikan supaya seminimal mungkin bisa kayak seminimal mungkin kalian temperance tantrumnya, atau temperance tantrum tuh apa sih, kayak aduh susah itu ya, pokoknya tau gak sih anak-anak yang kalau lagi ngambek terus dia kayak nangis sambil guling-gulingan kayak gitu, sambil jerit-jerit. Nah, aku ngerasa kalian anak-anak yang tidak seperti itu dulunya. Jadi anak-anak yang selalu dididik untuk kalem, kalau ada keinginan atau kalau ada keluhan selalu dituntut untuk bisa mengkomunikasikannya dengan baik kayak gitu. Iya. Yeah.
alih-alih kalian boleh ngambek, boleh ngadat seperti itu. Ya kalau bisa kalian tetap behave gitu. Jadi kayak kalau udah mulai tantrum dikit kalian langsung di hush gitu. Ya kayak langsung diplototin sama orang tuanya. Ya, dan crossing Queen of Swords kita punya Knight of Coin. Knight of Coin itu oke. Aku masih nggak nemu korelasinya. Dari aku masih nggak nemu korelasi bentar Queen of Swords sama Knight of Coins. Apakah kalian, ya karena itu Knight of Coins, mungkin ini ada hubungannya dengan fase belajar kalian yang cukup lama mungkin. Ya, jadi kalian yang dituntut untuk selalu tenang, untuk selalu behave itu pada akhirnya mempengaruhi proses belajarnya kalian, atau gimana ya, bukan proses belajar secara kognitif juga sih, maksudnya proses pendewasaan kali. Iya kali. Jadi pendewasaannya maksudnya gimana Dal? Bentar aku juga bingung sih. Nggak, pokoknya karena kalian selalu dituntut untuk apa ya, somehow aku juga dapat kesan Queen of Swords di sini ada pent up emotion. Jadi kayak ada emosi yang dikekang, yang nggak bebas, makanya nggak boleh tantrum, nggak boleh ngambek, nggak boleh nangis guling-gulingan sambil jerit-jerit satu RT tahu. Nggak, makanya mungkin secara emosional kalian juga agak lambat perkembangannya. Ya aku tahu nggak ada cups di situ. Cuma dan di sini knight-nya coins. Ada something yang bergerak dengan lambat dikarenakan kebutuhan atau tuntutan kalian untuk selalu behave, untuk selalu berkelakuan baik di sini. Ya, tebakan pertamaku adalah ya mungkin secara emosional kalian agak terlambat pertumbuhannya, tapi mungkin nggak cuma secara emosional sih, mungkin itu juga mempengaruhi perkembangan kalian secara sosial. Maksudnya sosial gimana tuh? Iya, jadi karena kalian tidak terbiasa dengan kayak kalian ngelihat hal-hal yang tidak logis atau hal-hal yang sifatnya emosional itu selalu kena hush, selalu dapat teguran, kalian agak sulit untuk bergaul dengan teman-teman sebaya kalian waktu itu. Makanya ya kan, soalnya anak-anak mah emang sudah sewajarnya untuk tantrum, bukan, maksudnya gimana cara nge-manage-nya. Kayak anak-anak tuh lebih emosional daripada orang dewasa, mereka agak sulit untuk emotionally behave sebenarnya. Jadi kalau kalian secara emosional bisa behave gitu, secara emosional kalian berkelakuan baik, agak sulit untuk bisa connect atau untuk bisa relate sama teman-teman sebaya kalian yang mungkin di rumahnya bisa dengan leluasa mengekspresikan perasaannya, mengekspresikan emosinya. Iya, makanya kayak ya somehow aku juga ngerasa ada jarak di situ antara kalian dan orang-orang sekitar kalian. Ya mungkin sebagai implikasi dari dari masa kecil kalian yang dulu. Ya aku belum lihat kartu di sini sih, tapi ya tebak-tebakan aja. Kayak mungkin kalian pada akhirnya tumbuh menjadi orang dewasa yang agak distance, agak berjarak dengan orang-orang sekitar kalian. Root of the readingnya kita punya The Devil. Ada kekangan di situ. Ada kekangan supaya kalian
somehow juga aku kalau makin dilihatnya kayak Queen of Swords ini kayak ada tuntutan untuk terlihat selalu baik ya, soalnya queennya tuh dia Queen Queen of Swords di sini dia cuma dia doang yang pakai sayap, jadi kayak ada kesan kalau you must be perfect like an angel 24/7 kayak gitu. Kamu ya kayak ada tuntutan kalian sebagai anak-anak harus selalu sempurna kayak 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 malaikat gitu, nggak boleh salah, nggak boleh rungsing, nggak boleh rudet, jadi anak baik kayak gitu. Dan aku nggak tahu sih, itu berat banget sih kalau hal semacam itu harus dialami oleh anak-anak yang ya secara khusus gitu. Ya anak-anak mah emang emang takdirnya bakal banyak salah. Iya, waktunya kita untuk bikin kesalahannya waktu kita masih anak-anak, soalnya resikonya nggak terlalu gede. Cuma agak sulit ya kalau secara apa ya, kalau masih kecil kita di apa ya, dibatasi untuk melakukan kesalahan kayak gitu, kayak dari kecil kita udah dituntut jadi sempurna kayak gitu. Pas energinya kita punya King of Swords, ya ini kayak mungkin ini jadinya kalian ya. Ya, dari masa kecil yang seperti itu, jadinya kalian adalah kalian yang selalu melihat segala sesuatunya dari sudut pandang yang logis dan rasional. Ada clarity di situ, ada mental clarity di situ. Cuma dan aku juga ngerasa apapun yang kalian tekuni sekarang, kalian cukup kompeten di bidang itu. Ya ada kompetensinya juga di situ. Tapi itu tetap nggak apa ya, the devil sama Knight of Coins di sini somehow agak tetap ngeganggu, soalnya ini kayak ini sword, ini apa ya, ini air sign, terus ini ada coins, ada earth sign. Jadi sebebas-bebasnya kalian, sebebas-bebasnya pola pikir kalian, ada something that keeps you grounded di situ. Dan grounded di sini aku nggak ngerasa grounded in a good way. Seolah ada belenggu dari masa lalu kalian, dari masa kecil kalian. Ya apalagi kalau ngelihat ada the devil terus ada King of Swords di sini, aku makin ngerasa kalau even walaupun kalian udah tumbuh dewasa, kalian tetap ya kalian jadi orang dewasa yang perfeksionis. Ya, perfeksionis sampai kayak perfeksionisnya tuh di ya perfeksionis yang the devil, kayak ngerti gak sih, kayak dulu ada film judulnya The Devil Wears Prada apa ya, itulah yang dulu aku lupa, kalau nggak salah Anna Hathaway sama satu lagi aku lupa lagi. Jadi kayak perfeksionis yang benar-benar the devil in the detail, tak itu kalimat ya, ya kalimat itu yang aku cari, apa sih, frase atau expression ya, the devil in the detail. Perfeksionis yang sampai ke detail terkecil, yang sampai kalian nggak bisa menerima sedikit pun kesalahan dari diri kalian sendiri, bahkan mungkin dari orang lain juga. Ya, crowning this reading kita punya death. Ada perubahan, ada transformasi. Aku masih belum pasti sih, ntar future energinya kita punya Six of Coin. Oke. Ada upaya atau ada keinginan kalian supaya jadi pribadi yang bisa lebih balance ya, which is obvious di sini ada Six of Coins. Walaupun ya karena dia Six of Coin, dia mungkin usahanya masih baru dimulai atau usahanya masih belum maksimal, tapi mungkin perubahannya itu yang ini titik dimana kalian ngerasa kalian gak bisa gini terus.
walaupun secara sadar kalian tetap beroperasi sebagai King of Swords di sini, tapi deep down kalian ingin keluar dari sangkar ini. Ini nggak bisa kayak gini terus. Ada keinginan untuk, aku nggak tahu ya, mungkin kayak, soalnya aku nggak ngerasa kalian yang perfeksionis itu salah juga. Maksudnya itu nggak sepenuhnya salah juga kalian yang perfeksionis kayak gitu. Cuma mungkin kalau ngelihat apalagi ada 9 of Coins di sini, mungkin pada akhirnya perfeksionisnya kalian tuh emang ngasih dampak buruk ke orang-orang sekitar kalian. Dan mungkin karena itu kalian pengen ngerubah sikap kalian yang seperti itu. Kayak pada akhirnya kalian sadar kalau there is a devil in the detail tuh karena itu. Jadi kalian selama ini ngerasa baik-baik saja dengan sikap perfeksionis kalian, cuma begitu sampai ke interaksi dengan orang lain, mungkin kalian sadar sesuatu di mana harusnya ini nggak begini, atau orang-orang in general tidak sekeras ini pada dirinya sendiri kayak gitu. Ya, orang-orang pada umumnya tidak seperfeksionis ini dan hidup mereka baik-baik saja. Kenapa aku harus serepot ini, ngerti gak sih? Ya ada kesan kayak gitu. Makanya mungkin pemikiran seperti itu, apalagi ya King of Swords, mungkin kalian juga secara pribadi sadar atau sempat kepikiran kayak gitu, kenapa gue harus perfeksionis banget ya? Kenapa gue harus sekeras ini sama diri gue sendiri kayak gitu? Apa yang salah kayak gitu? Di mana? Awalnya dari mana kayak gitu? Makanya gagasan seperti itu atau pemikiran seperti itu yang membawa kalian ke the devil ini di akarnya. Dan ya that itu kalau nggak salah Scorpio. Aku nggak ngelihat ada satupun water sign di sini. Soalnya ini terlalu terlalu praktikal sama. Even the devil sendiri dia Capricorn. Jadi kayak ini sangat grounded, kayak ngerti gak sih kayak perbedaannya tuh langit dan bumi, literally langit dan bumi. Jadi yang bisa yang transmuternya tuh atau yang mengubahnya itu di sini ada the death card. Cuma ini ya forgive me if I'm wrong ya, cuma kalian bener-bener disayangi gak sih sebagai anak-anak dulu? Serius sih, aku nggak ngerasa ada kayak even di situ ada Knight of Coins gitu, tapi kalian bener-bener disayang gak sih waktu kecil? Jujur deh, serius. Aku bisa salah sih, cuma aku dari tadi kayak nemu ada something wrong gitu dari spread ini. Kayak lack of emotion gitu, kayak lack of compassion. Oh iya, posisi kalian questioner di sini, kalian ada Five of Cups. Iya sih, ini kayak mengkonfirmasi pertanyaanku barusan. Kalian beneran disayang gak sih waktu kecil? Ya, kalau ngeliat Five of Cups ini jawabannya ya enggak lah. Kayak literally enggak sih, aku enggak disayang, enggak. Ya mungkin secara kebutuhan kalian terpenuhi gitu. Kalian enggak kekurangan apapun gitu. Ya ada Queen of Swords, ada Knight of Coins, kayak kalian enggak kekurangan satu apapun waktu kecil, cuma ada perasaan emotionally unfulfilled gitu. Ya kayak tadi aku bilang, kayak mungkin kalian emang nggak disayang atau nggak dapat kasih sayang yang cukup waktu kecil. Kayak pada akhirnya perhatian yang diberikan orang tua berakhir, atau yang kalian tangkap dari perhatian itu ya pada akhirnya semuanya cuma jadi tuntutan buat kalian. Ya walaupun mungkin
kalian sendiri tahu kalau orang tua kalian ingin kalian behave, ingin kalian nilainya bagus kayak gitu karena mereka sayang sama kamu, tapi kalian ngerasa semua itu sebagai tuntutan, bukan sebagai kasih sayang. Makanya kalian ya kayak kayak apa ya, kayak berperilaku baik, berprestasi, akhirnya ya semua itu, semua prestasi itu, semua hal baik itu, bahkan kayak semua image baik itu cuma jadi beban buat kalian ke depannya. Nggak, kasih sayangnya tidak tersampaikan di situ. Ya, dan lingkungan kalian sekarang tuh ada di ada di Six of Swords. Kalian ini kayak date-nya itu. Somehow aku dapet ya, soalnya dua-duanya sama-sama pakai topeng. Ini kayak ada, ini mungkin proses pendewasaan yang tidak selalu menyenangkan ya. Gimana kalian meninggalkan semua kekecewaan itu. Maksudnya kecewa karena emang secara emosional tidak terpenuhi. Ya, ya ini apa sih, ini tuh hal, atau ini tuh anak-anak yang kalau sekarang di apa ya, ini tuh kayak gifted children problem gak sih? Ya, gifted children problem banget gak sih? Kayak belakangan tuh, apalagi di apa ya, kalau ngelihat di negara-negara di Indo udah mulai gak sih? Jadi kayak anak-anak yang dipush untuk selalu berprestasi sampai di apa ya, sampai disekolahin di sekolah prestisius, terus di beres sekolah mereka les kayak gitu. Ya kayak anak-anak di umur segitu ya emang waktunya main kan, kayak terus kayak waktu bermainnya di apa ya, disita kayak gitu, untuk karena orang tuanya sayang sama mereka, makanya mereka masukin ke tempat les kayak gitu. Mungkin hijrahnya kalian di sini soal itu, apalagi kartu hijrahnya itu Six of Swords di sini. Kayak seolah kalian muak dengan semua, ya dengan semua rasionalisme ini, dengan semua segala harus dipikirin ini. Hopes and fear-nya kalian punya Queen of Coins. Ini kalian yang memperhatikan atau yang memprioritaskan kebahagiaan kalian sendiri. Ya nggak lagi Queen of Swords yang perfeksionis. Di sini kalian udah fokus sama self abundance. Kayak di sini kalian yang mulai mengumpulkan kembali, atau mulai di sini kalian yang memfokuskan kembali apa yang bikin kamu bahagia. Iya, dan soalnya apa yang bikin kamu bahagia tuh nggak selalu apa yang orang tua kamu pikir atau apa yang orang tua kamu paksakan untuk kamu bahagia dengan itu. Jadi ada proses pendewasaan. Jadi yang tadinya apa ya, somehow aku dapat kesan kalau ini tuh kalian yang udah nggak lagi ngejar prestasi, udah nggak lagi ngejar hal-hal yang sifatnya prestisius kayak gitu, dan lebih grounded kayak gitu. Ya, nggak lagi berusaha untuk jadi nomor 1 di kelas, nggak lagi berusaha jadi yang terbaik di bidangnya. Yang jelas apa sih, yang penting kalian bisa happy di situ, kayak lepas dari tuntutan ini. Dan outcome-nya kita punya Four of Coins, dan endingnya kalian pengen tetap seperti itu yang ingin kalian keep.
uh, somehow Queen of Coins ini karena dia juga ada di apa sih, hopes and fear-nya. Mungkin bakal ada kecenderungan dimana kalian lebih apa ya, iya sih, ini rasanya kayak ya kayak analogi itu kayak tipikal Asian parent tuh gak sih, yang anaknya di apa ya, di sekolahin, terus di les, terus di ya pokoknya prestasinya di push semaksimal mungkin, terus pada akhirnya anak-anaknya sekarang udah kerja di tempat yang baik, terus sekarang apa-apanya selalu diukurnya atau takarannya selalu oleh uang kayak gitu. Kayak mungkin kalau kalian di sini ribut-ribut sama orang tuanya juga soal uang kayak gitu, agak make sense ya. Kayak ada orang tua yang bilang kalau kamu itu dulu udah papa sekolahin gini gini gini. Terus ya kayak pada akhirnya kan sekarang kamu udah punya uang sendiri, udah punya apa ya, udah punya hidup sendiri ya, bisa udah ya quote unquote kalian udah bisa membeli hidup kalian sendiri, nggak usah ada di bawah bayang-bayang tuntutan orang tua lagi. Ada kesan kalau ya di outcome itu ya, di Four of Coins ada kesan dimana kalian udah mulai selfish terhadap diri kalian sendiri, udah mulai egois ya. Ya dimana ini kalian yang taking back your life dari semua tuntutan itu. Ya aku nggak expect sih grup 2 bakal sekompleks ini. Ini nggak kompleks sih, cuma berat ya. Itu kata agak sakit sih. Maksudnya pesan dari inner child kamu ya, inner child kamu berusaha untuk membeli kembali masa kecilnya lewat kamu yang sekarang, atau mungkin diri kamu yang sekarang yang sedang berusaha membeli kembali inner child kamu yang dulu dengan segala apa ya, dengan segala pencapaian yang udah kamu dapatkan sekarang gitu. Ya, kamu sekarang berusaha untuk membeli masa kecil kamu lagi. Dan ini bukan hal ya, dan ini bukan proses yang menyenangkan. Ada kesan kalau masa kecil kalian atau kalian menghabiskan masa kecil kalian disandra oleh ekspektasi orang-orang sekitar kalian. Ya, jadi selama bertahun-tahun kalian berusaha menebus masa kecil kalian yang seperti itu dari segala ekspektasi yang dibebankan di pundak kalian. Aku speechless sih. Aku nggak tahu harus menyikapi ini gimana. Aku bisa ngelihat benarnya sepadan dengan salahnya. Jadi semoga kalian baik-baik aja ke depannya. Untungnya aku nggak, ya semoga ini nggak jadi grudge. Ini semoga nggak ada hard feeling di sini. Soalnya ada kekecewaan di situ. Cuma semoga ini nggak ngerusak hubungan kalian dan orang tua kalian atau siapapun sosok figur orang tua kalian di sini. Dan aku nggak ngerasa ini mungkin agak mengkhianati dari narasi yang dari tadi ku bawain sih. Cuma ini kalian one perspective away dari ngelihat semuanya. Kalian one perspective away dari ngelihat kebaikan dari semua ini. Soalnya kalau kalian lihat dari sudut pandang lain, atau mungkin kalian juga udah ngeh sih sekarang. Iya, kalau sebenarnya semua ini maksudnya baik kok. Aku
lihat ada kebaikannya. Cuma apakah kalian bisa klik di situ atau enggak? Soalnya the devil di sini mungkin tidak selalu, atau apa ya, somehow aku ngerasa the devil ini adalah hal yang sifatnya udah turun temurun dan harus berakhirnya emang harus di kamu, soalnya death-nya di sini. Jadi kalau kalian ngerasa ada tuntutan dari orang tua yang begitu berat kayak gitu, mungkin orang tua kalian juga punya tuntutan yang kurang lebih seberat itu. Dan emang udah bagiannya kalian untuk mengubah keadaan keluarga. Jadi kalian berhak untuk menjadi egois di sini. Kalian berhak untuk menebus kembali masa kanak-kanak kalian yang sempat tersandra di sini. And I think you've done a good job doing that. Yaudah grup 2, ntar aku makin berat lagi bahasannya. Ya, selamat ya kalau kalian udah melewati ini semua. Soalnya ini gak mudah, ini berat banget. Tolong jangan membenci siapapun di proses ini. Ya, dan semoga ini gak bikin kalian, ya, bapakku sering bilang kalau hidup ini keras, makanya kita harus jadi lebih keras. Tapi ya dari dulu bapakku selalu bilang gitu, cuma aku gak pernah nurut soal itu. Aku selalu bilang kalau hidup keras aku harus jadi lebih lembut. Ya, dan aku pikir aku ngerasa harus bilang ini ke kalian. Ya, kalau hidup kalian keras itu harusnya menambah alasan kalian untuk bisa lebih lembut ngejalaninnya. Yaudah grup 2, ntar aku ngeran, ntar aku curhat. Jadi aku cukupkan sampai di sini. Semoga bermanfaat. Terima kasih untuk waktunya dan selamat malam. Good night. Ya, halo grup 3. Buat tema bacaan tarot kita malam ini, pesan dari inner child kalian atau kamu, biar spesifik. Enggak, soalnya yang nonton gak cuma seorang, jadi kalian, udahlah. Nah, gak perlu ya, definisi inner child yang gue pakai di sini kurang lebih sama dengan apa yang bakal kalian temuin di pencarian Google. Jadi aku nggak berusaha buat kreatif atau sok-sok ngide kok. Ya nggak kayak yang kemarin, ngide banget coba. Dan ya, jadi pesan dari inner child kamu, grup 3. Suaraku agak berat ya, soalnya aku nggak expect kalau pesan dari inner child kamu ya, atau tema pesan dari inner child kamu ini bakal berat. Aku nggak ngerti kenapa, coba. Ini aku coba bikin readingan yang fun soalnya inner child. Cuma mungkin karena masa kecil kita nggak selalu menyenangkan, ya nggak sih? Kayak apapun itu, apalagi karena kita ngalamin itu di masa itu. Kayak coping mechanism sebagai anak kecil apa coba? Iya nggak sih? Ya maksudnya kalau udah dewasa gitu ada ribet sedikit, ada apa sih, ruwet apa gitu, biasanya kita udah tahu, oh iya, how we cope with this, udah ada strateginya. Maksudnya ya pahit-pahitnya kalau nggak bisa dihandle sendiri, bisa curhat ke orang. Kalau orang udah nggak bisa handle ya ke konsultasi ke psikolog. Iya, maksudnya secara sadar kita bisa mengatasi itu, kayak kita tahu step-stepnya. Kalau sebagai anak-anak gimana coba? Maksudnya kan anak-anak apalagi di anak-anak yang usia awal kayak gitu, kayak 10 tahun pertama, 7 tahun pertama, kalau kita tantrum, kalau kita
rungsing tuh apa ya, kayak eh aku bilangnya tadi apa, temperance tantrum ya di grup 2 di iya. Jadi kalau kita ya paling jatuh-jatuhnya kita ada tantrum, kita paling ngambek-ngambek kayak gitu, kayak kayak nangis guling-guling terus jerit-jerit sampai orang satu RT tahu kayak gitu. Maksudnya itu juga kan ya to some degree itu bisa jadi keuntungan sebagai anak-anak masih bisa dimaklumi kalau melakukan itu ya, walaupun nggak semua anak juga dimaklumi ya kalau begitu. Cuma sebagai orang dewasa kita nggak bisa melakukan itu, serius. Kita apa sih, orang dewasa mana yang misalnya apa sih, kayak makanan GoFoodannya telat gitu, terus kita tiba-tiba jadi emosional terus mewek-mewek kayak nggak lucu banget gak sih, gara-gara GoFoodannya telat atau gara-gara GoFoodannya salah atau apa sih, atau si drivernya nyasar kayak gitu, kita jadi emosional tantrum kayak gitu. Atau pesan paket topet udah sebulan gak nyampe-nyampe kayak gitu, kayak nggak mungkin kan. Maksudnya anak-anak kalau eh, anak-anak tuh kalau nggak sabar tuh agak sulit ya. Ya anak-anak tuh masih belum mengerti konsep kalau butuh waktu ya buat apa-apa tuh kayak gitu. Kayak kan ada tuh anak-anak yang kalau minta dibeliin apa-apa gitu, harusnya harus harus terjadi atau harus dibeliin saat itu juga gitu. Mereka nggak ngerti kalau mainan atau barang yang mereka inginkan tuh harganya mahal dan orang tuanya cuma sanggup beliin itu pas pas udah gajian doang. Anak-anak nggak paham semacam itu. Jadi kalau mereka lagi pengen itu, ya harusnya saat itu gitu. Agak butuh effort, butuh usaha untuk membuat mereka mengerti kalau iya ini harganya segini. Eh, sekarang sekarang papa nggak pegang uang atau kayak gitu, atau nanti aja ya belinya begitu papa udah gajian kayak gitu kan. Anak-anak masih agak sulit, terutama yang belum terlalu dewasa, yang masih balita kayak gitu, masih preschool. Dan sebagai orang tua juga harus bisa mengkomunikasikan hal itu dengan baik, soalnya kan gak semua orang tua juga bisa menyikapi tantrumnya anak-anak dengan baik. Kayak agak lucu kadang aku ngelihat kayak anaknya lagi tantrum terus malah emaknya atau bapaknya ikutan tantrum juga gara-gara anaknya tantrum. Kayak ini masa satu rumah gak ada yang dewasa kayak gitu, aneh banget. Kayak ini tetap harus ada yang grow up kayak gitu. Nah di sini kalian grup 3 yang barusan aku nggak, itu kayaknya out of topic sih. Aku nggak tahu itu kayak pesan dari inner child, kenapa aku jadi ngebahas soal begitu coba. Ya di sini kalian grup 3, kalian punya 3 of 1. Sama aku dapat kesan kalau dengan 3 of 1 di sini ada kalian tuh orang dewasa yang waktu masih kecil pengennya cepet-cepet dewasa. nggak nggak tahu ya, kayak mungkin apa sih, kayak mungkin kalian ngerasa dengan menjadi dewasa kalian bakal punya lebih banyak kebebasan kayak gitu. Kayak kan ada kan anak-anak yang kalau minta dibeliin apa-apa terus orang tuanya karena waktu itu belum mampu beli, ya udah nanti aja, kalau kalau dede udah kerja nanti bisa beli sendiri kayak gitu. Ya makanya itu jadi motivasi kalian buat cepet-cepet dewasa, buat cepet-cepet lulus sekolah, terus buat cepet-cepet kerja kayak gitu, supaya bisa beli mainan yang dulu nggak kebeli sama orang tua kalian. Ya mungkin mainan itu kayak sedikit dari kebebasan yang dulu nggak kalian dapetin, terus sekarang kalian berharapnya kalian bisa dapetin itu ya dengan 3 of 1 di sini. Padahal mah ya nggak, kok ngeran lagi sih Dur. Ya padahal mah kadang kalau inget
anak-anak kalau pengen apa gitu ditungguin sejam 2 jam juga biasanya, atau apa sih, nggak, agak apa ya, agak jarang aku ngeliat anak-anak yang bener-bener bisa komit sama dia pengennya apa gitu. Kayak biasanya sehari 2 hari udah itu lupa gitu. Dulu soalnya aku gitu, kayak aku pengen banget kayak game ini, tapi udah, ya kayak udah seminggu 2 minggu, kayak udah sekarang gitu punya uang sendiri, apakah aku beli game itu, kan guys. Kayak even kalau pada akhirnya, oh iya nemu deh apa sih, nemu di lagi Steam sale, apakah aku mainin, kan enggak juga, dia udah. Kayak dulu aku eh sempet main di arcade gitu, arcade atau dingdong, kayak Samurai Shodown 2 gitu dulu tuh. Sekarang ada Samurai Shodown 7. Waktu kemarin sempet di Steam keluar, terus apakah aku beli, kan enggak. Kalaupun beli, apakah aku mainin, kan enggak juga. Enggak ada waktu juga kan mainnya. Kayak kemarin aku sempet mikirnya kayak gitu, kayak gue beli juga paling buang-buang duit doang, mana mana game apa ya, game begitu kalau nggak pakai joystick harus punya hitbox, kan ribet ya. Kayak, iya, cuma di sini kayaknya kalian cukup komit dengan apapun yang kalian inginkan dulu, makanya kalian pengen cepet-cepet dewasa untuk sampai di situ, untuk dapetin kebebasan itu. Crossing the reading, atau ya, yang jadi penghalang dari Tree of One di sini adalah The Hermit. Ada introspeksi yang terjadi. Mungkin ini titik dimana kalian ngerasa kayak yang tadi aku bilang, kayak ngapain ya dulu gua kok pengen cepet-cepet dewasa ya. Ya udah jadi dewasa ternyata saya menyesal kayak. Aduh aja lucu banget. Aduh, masih kecil pengen cepet-cepet dewasa, sudah dewasa ternyata menyesal, ternyata jadi orang dewasa banyak tanggung jawab. Somehow sih iya, aku dapat kesan kayak gitu di karakter Herbert ini. Kayak kalian menantikan hal yang begitu hal itu datang, kalian jadi berpikir lagi. Jadi sini kalian nungguin kapal, terus begitu kapalnya datang kalian mikir lagi buat naik kapal itu atau enggak. Kalian, iya, tapi kalian pernah berdoa mendapatkan hal ini, kayak doa kalian sudah terjawab, kenapa nggak disyukuri? Padahal mah ya, kayak keinginan untuk jadi dewasa mah nggak usah didoain, maksudnya kayak secara apa ya, pada akhirnya waktu juga kan membuktikan gitu, nggak usah pengen cepet-cepet dewasa juga gitu. Kayak aku heran sih ada banyak anak kecil yang somehow aku ngelihatnya kayak ini anak-anak pengen banget ya cepet-cepet jadi dewasa, padahal udah jadi dewasa mah kalian nyesel loh. Kayak seolah tidak menikmati fase hidup itu, kayak fase hidup yang sedang kalian jalani itu kalian nggak lagi, ya nggak mensyukuri fase itu, entah itu fase anak-anak. Mungkin kecenderungan ini masih terjadi atau masih kalian lakukan begitu begitu tumbuh dewasa, begitu jadi, ya soalnya kadang aku ngeliat kecenderungan kayak gitu juga di teman-teman seumuran. Kayak apa ya, kayak zaman zamannya freelance, mereka pengen cepet-cepet, apa sih, mereka pengen cepet-cepet bisa dapat day job kayak gitu. Kayak maksudnya yang tadinya kerjanya freelance gitu, masih by project gitu, mereka pengen cepet-cepet direkrut jadi karyawan tetap kayak gitu. Begitu udah jadi karyawan tetap, mereka pengen cepet-cepet jadi senior artis kayak gitu. Kayak maksudnya kan begitu udah sampai, ya udah jadi karyawan tetap, kan pada akhirnya ada juga yang menyesal, yang aduh jadi karyawan tetap nggak enak man. Kayak kerja at the end of the day jadi 9 to 5 kayak gitu. Kayak walaupun baik ya 9 to 5 hidupnya jadi teratur gitu, cuma tetap aja ada yang ngeluh soal itu.
Terus begitu naik jabatan mereka ngeluh soal banyak tanggung jawab. Jadi nggak leluasa. Kayak kadang waktunya libur pun tetap harus ngurusin kerjaan anak buahnya kayak gitu, kayak kan lu yang pengen cepet-cepet jadi senior artisnya apa sih, makan tuh tanggung jawab. Root of the reading kita punya Ace of One, ada ambisi di situ. Mungkin ambisi di mana kalian pengen jadi lebih, kalian pengen mencapai lebih, makanya kalian dituntut atau kalian menuntut diri kalian sendiri untuk terus apa ya, untuk terus naik, kayak entah itu jabatan, entah itu kayak tanggung jawab, kalian menuntut itu dari diri kalian sendiri. Tapi somehow sih introspektifnya di sini gitu, kayak hermitnya di sini itu mungkin gimana ya, kesannya ini kalian yang waktu anak-anaknya pengen banget jadi cepet-cepet dewasa gitu, terus begitu kesininya kalian jadi kayak orang dewasa yang ambisius kayak gitu, pengen ngejar dari satu obsesi ke obsesi yang lainnya. Cuma ada sisi introspektif yang pada akhirnya bikin kalian mikir dua kali, bikin kalian mempertanyakan, ini apa sih sebenarnya yang aku cari dari semua pengejaran ini, dari semua penantian ini, ujungnya kemana kayak gitu. Pas energinya kalian punya Six of Swords, ada hal yang berusaha kalian tinggalkan di masa lalu. Kalau di sini Three of One-nya kalian nunggu kapal, di pas energinya Six of Swords-nya kalian udah ada di kapal itu. Tapi ironisnya adalah kapal yang kalian tunggu dan kapal yang pada akhirnya kalian naiki di sini beda. Kapal yang kalian tunggu lebih besar daripada kapal yang kalian akhirnya naiki, atau kapal yang pada akhirnya kalian kemudikan di sini. Apakah ini kayak wish unfulfilled gitu, kayak wish unfulfilled kayak gitu? Makanya kalian ngerasa harus terus maju mengejar ambisi kalian, soalnya kalian ngerasa kalian masih belum ada di tempat yang kalian inginkan dalam hidup ini kayak gitu. Crowning energi kita punya Knight of One. Ya kalian emang sangat berambisi untuk mengejar apapun yang ingin kalian kejar di sini. Dan future energy kalian punya The World. Nah, aku masih belum dapat gambaran kalian. Maksudnya gambaran masa kecil kalian di sini kayak gimana. Kayak selain dari apa yang tadi udah aku bilang ya, kayak kalian waktu kecil pengen banget cepet-cepet dewasa kayak gitu. Tapi kayak drive-nya atau alasannya gitu. Soalnya kalian di sini udah dewasa pun kalian mikir lagi gitu. Kenapa ya dulu yang pengen cepet-cepet jadi dewasa kayak gitu. Kayak ambisinya ada gitu. Tapi faktor yang mempengaruhinya, ngerti gak sih, kayak kenapa kamu begitu berapi-api gitu. Ya itu yang aku nggak paham. Kayak seolah inner child kamu di sini fokusnya adalah terus maju, seolah pengen meninggalkan sesuatu di belakang. Dan iya, di future energinya kalian punya world, kayak endingnya atau harapannya di masa depan adalah kalian pada akhirnya bakal memiliki semuanya. Cuma apakah ini kayak apa ya, karena di situ ada Ace of One. Somehow Ace itu kan ya karena dia cuma satu, kayak energy the desire to change something in our life or in our environment. Terus kayak kalau ngeliat endingnya di Knight of One, ada something yang dulu kalian ngerasa kurang kayak gitu. Entah itu kayak kurang percaya diri, entah itu kayak kurang secara
finansial, mungkin aku nggak dapat kesan finansial sih, itu rada maksa. Iya mungkin ini lebih kayak apa ya, lebih kayak eh ya mungkin lebih make sense kalau aku bilang ini kayak kalian minder kali ya, gitu kali. Ya makanya kenapa kalian ngerasa harus selalu nge-push diri kalian sendiri untuk maju, soalnya kalian sebagai anak-anak kalian minder. Ada masalah soal kepercayaan diri dari diri kalian di masa, ya inner child kalian punya punya masalah kepercayaan diri kayak, ya mungkin kalian tumbuh sebagai anak yang minderan gitu, anak yang sulit untuk mengidentifikasi nilai dirinya, makanya dia selalu ngelihat keluar sebagai validasi, kayak seolah apa ya, kayak diri ideal yang pengen dia capai itu selalu ada di luar sana. Makanya hermitnya crossing crossing tree of one. Soalnya kalau hermit, dia tahu dia bakal lebih, hermit tuh ngelihat bakal introspektif, dia bakal ngelihat ke dalam dirinya. Tree of one tuh dia mengarah ke keluar. Dan apakah dengan lebih introspektif itu ngebantu kalian untuk lebih percaya diri? Somehow sih aku nggak begitu yakin kalau ngeliat spread ini. Kayak introspektif itu pada akhirnya ya membantu, tapi kepercayaan diri yang kalian dapatkan pada akhirnya kalian temukan di luar. Harus kalian manifestasikan di luar. Kalau nggak gitu kalian nggak ngerasa utuh. Kalian nggak bisa self content gitu. Kalian nggak bisa ngerasa cukup dengan diri kalian sendiri, makanya kalian nge-push diri kalian sendiri buat terus maju, buat mengejar ambisi kalian. Ya kalian nggak bisa ngerasa cukup dengan diri kalian sendiri. Kita dapat angka 1 lagi di sini di kuesionernya. Kalian punya magician dan the world. Ini kalian emang punya energi manifestasi yang kuat. Jadi apapun yang kalian usahakan di sini, apapun yang kalian kejar di sini bakal menghasilkan, atau at least kalian punya kapasitas untuk menghasilkan itu. Dan environmentnya kalian punya Ace of Swords. Ada clarity. Ini kayak apa ya? Ini kayak clarity yang datang dari apa yang, maksudnya apa yang dulu cuma menjadi ambisi buat kalian, cuma jadi cita-cita, sekarang cita-cita itu udah bisa kalian apa ya, udah kelihatan benang merahnya gitu, harus kalian cari kemana kalau kalian pengen jadi apa ya, ya maksudnya ini udah nggak cuma jadi ambisi, tapi udah masuk ke level rencana apapun yang berusaha kalian kejar dulu itu. Udah bisa kalian susun step by stepnya gitu. Hopes and fear-nya ada Three of Cups, sama ada kesan kalau kalian ada ketakutan kalau ini celebrate atau selebrasinya terlalu awal kayak gitu, terlalu awal untuk merayakan pencapaian kalian, kayak belum sampai the world tapi kalian udah selebrasi, udah party, udah selamatan. Endingnya ada Five of Swords. Somehow Five of Swords ini kayak hermit di sini. Kayak hermit ngelihat ke dalam, terus Three of One ngelihat keluar. Kayak pertentangan ini ada. Kayak seolah apakah ini kalian yang apa sih, kalau ya karena tema readingannya adalah pesan dari inner child kamu. Apakah yang sedang bertentangan di sini adalah kamu dan inner child kamu? Kayak
uh, inner child kamu atau sisi kanak-kanak kamu mendorong kamu terus untuk maju. Kayak inner child kamu mendorong kamu terus untuk mengejar ambisi kamu. Tapi diri kamu yang sekarang, yang sudah lebih dewasa, ngerasa cukup, ngerasa udah nggak perlu lagi ini buat dikejar. Jadi somehow kamu kayak atau mungkin sebaliknya, ya kayak inner child kamu yang ngerasa ini udah nggak perlu dikejar lagi, tapi tetap kamu kekeh ini harus diberesin, ini harus dipenuhin kayak gitu. Ada konflik soalnya, dan jujur ya kayak Five of Swords di sini. Terus ngeliat ada Ace of Swords di sini dan ada Magician di sini. Ada Wolf juga di sini. Kayak selama ini aku selalu percaya apapun yang kamu manifestasikan dari tempat yang tidak stabil tuh bakal muncul atau bakal termanifestasikan sebagai hal yang gak stabil juga. Dan ketakutan aku di sini adalah itu. Kalau kalian belum bisa berdamai dengan inner child kalian gitu. Kalau kalian berdua belum sepakat gitu, kamu dan inner child kamu belum sepakat soal apa yang pengen kamu cari gitu. Kayak aku ngerasa definisi the world atau definisi completion kalian di sini, kalian masih belum sepakat soal itu. Kayak apa yang ingin kalian capai sebagai garis finish di sini. Kayak ini ada perasaan menggubu-gubu, pengen gas capcus gitu, tapi gak harus gitu. Kayak ngerti gak sih, kayak gak usah. Di satu sisi ada perasaan menggubu-gubu itu, di satu sisi ya, di satu sisi kalian pengen memanifestasikan itu di luar, tapi di sisi lain kalian ngerasa bisa cukup dengan apa yang udah kalian miliki di dalam kayak gitu. Dan kalian posisinya magician gitu, kayak apapun yang kalian inginkan bisa kalian manifest, bisa kalian capai, bisa kalian wujudkan. Penasaran aku adalah kayak kalau secara pribadi aja kalian banyak konfliknya kayak gini, apa yang bakal termanifestasikan kayak gitu. Ya, apa yang bakal termanifestasikan dari konflik ini itu deh kayak. Soalnya nggak tahu, ini kayak ada the world pula di sini. Kayak apa yang coba kalian capai, apa yang coba kalian buktikan ke diri kalian sendiri. Kayak kalau tadi aku sempat bilang soal soal kalian yang nggak bisa benar-benar hadir, benar-benar mensyukuri apa yang kalian punya saat ini, dan selalu terus mencari pencapaian itu di luar sana gitu. Mungkin pada akhirnya yang akan kalian temukan atau yang berusaha untuk kalian manifestasikan di sini, produk akhirnya itu bukan di pencapaiannya, bukan di pangkatnya, bukan di jabatannya, bukan di proyeknya, bukan di portofolionya. Aku ngerasa di sini yang sedang kalian bangun adalah diri kalian sendiri. Makanya ini bukan soal gimana mencari keberhasilan itu, apakah keberhasilan itu bakal kalian temukan di luar atau di dalam diri kalian. Tapi bagaimana kalian menjadi keberhasilan itu, ngerti gak sih? Kayak aku gak paham sih, bentar gimana. Kayak pada akhirnya bukan produknya, tapi kaliannya sendiri sebagai pribadi yang bisa yang bisa menjembatani konflik dengan sisi anak-anak kalian.
Ngerti nggak sih yang aku lihat di sini ya? Ini kayak apa sih? Ini kayak kamu yang udah dewasa saat ini berusaha untuk nenangin diri kamu yang masih kecil, yang lagi tantrum kayak gitu. Kamu yang kanak-kanak yang lagi tantrum, yang lagi, ya pokoknya lagi berontak, nggak bisa dibilangin kalau kamu apa ya, ya pokoknya kamu deketin gitu, berusaha kamu peluk pun, ini diri kamu yang kanak-kanak ini bakal mukulin kamu kayak gitu. Dan kamu sedang berusaha untuk memeluk dia, berusaha untuk menenangkan dia supaya supaya nggak terus-terusan mengejar apa yang pada akhirnya nggak ada habisnya kayak gitu. Kayak tahu nggak sih, anak-anak kan kayak gitu ya, kayak apa sih, beli mainan terus di rumah, udah banyak mainan kayak gitu, kayak beli Power Ranger terus, ya itu aku sih. Kamu beli Power Ranger terus, di rumah udah banyak numpuk Power Ranger masih aja beli. Terus si anaknya dia langsung nangis begitu, terus tantrum kayak nggak mau, pengen satu lagi, nggak mau yang ini, beda, nggak mau kayak gitu, kayak sampai nangis guling-gulingan gitu di depan apa sih, di tokonya. Kamu berusaha nenangin dia yang kayak gitu. Terus kamu coba tanyakan baik-baik, kayak kamu sebenarnya apa sih yang mau dicari. Kamu DVD Power Ranger udah banyak, mainan Power Ranger udah banyak tuh di lemari, sampai nggak bisa ya sampai display penuh, nggak bisa dipajang. Yang kamu cari apa? Iya. Dan aku nggak tahu ya, Three of Cups di sini juga rasanya, karena dia ada di Hopes and Fear, mungkin salah satunya itu, mungkin ada something fake. Ya bukan figur Power Ranger-nya yang fake ya, kayak nggak tahu sih, mungkin aku kalau di posisi kalian yang berusaha menenangkan anak kecil seperti itu, mungkin yang dia cari itu bukan apa ya, bukan lebih banyak mainan, atau bukan lebih banyak figur, atau bukan lebih banyak ambisi, atau bukan lebih banyak cita-cita. Ya mungkin di situ dia lagi berusaha menemukan dirinya sendiri. Jadi ya kamu sebagai dirinya yang lebih dewasa bisa menunjukkan ke diri kanak-kanak kamu untuk itu. Ya ada teori kalau kenapa anak-anak tuh sangat apa ya, nggak harus anak-anak sih, ya kadang orang dewasa dewasa pun yang masih mengkoleksi figur kayak gitu, soalnya dia sedang memproyeksikan kayak apa ya, kayak sisi subconsciousnya. Makanya ada istilah waifu kayak gitu, kayak makanya dia waifu tuh dimana kita memproyeksikan feminine side-nya kita ke sosok ke sosok gadis anime kayak gitu. Ya, mungkin yang dicari sama anak itu yang mengkoleksi figur itu ya, dia lagi nyari sosok dirinya yang ideal. Makanya mungkin pesan dari inner child kamu adalah supaya dia nggak lagi mencari-cari sosok yang ideal itu, adalah dengan kamu yang menjadi sosok ideal itu untuk inner child kamu, untuk diri anak-anak kamu, supaya ya itu, jadi udah nggak lagi nyari ambisinya di luar. Kalau kamu udah bisa jadi sosok ideal buat sisi anak-anak kamu, ya dia pun pada akhirnya nggak akan mencari sosok itu di luar. Dia tahu sosok idealku ada di sini.
Dan aku yakin kamu punya kemampuan untuk gitu. Cuma kamu yang bisa menjadi diri kamu yang ideal, bukan hal itu nggak bisa dibebankan ke orang lain. Pertanyaannya adalah buat kamu dan buat sisi kanak-kanak kamu, diri kamu yang ideal tuh yang seperti apa? Dan gimana cara mencapai? Ya udah, yang damai Gih. Ya, gak usah ribut lagi. Ya pada akhirnya semua pencapaian itu bakal sia-sia. Semua pencapaian itu bakal gak akan ada artinya kalau kamu gak mencapainya sebagai diri kamu yang berusaha kamu wujudkan. Pada akhirnya semua pencapaian itu ya, semua proyek itu adalah untuk supaya kamu menjadi sosok yang ideal. Iya, bukan soal proyeknya tapi soal kamunya, soal self developmentnya. Grup 3. Iya, ribet ya, nggak tahu, sulit ini, emang readingan malam ini di luar dugaanku, sulit. Kayaknya itu aja buat pesan dari inner child kamu. Semoga bermanfaat ya grup 3. Terima kasih untuk waktunya. Selamat malam. Have a good night.